Ya, Xiaomi Auto berencana akan memasarkan lengan robot pengisian daya rumahan atau robotic arm pada kuartal 4 2026. Di mana lengan robot tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman dalam menghubungkan sistem parkir otomatis dan pengisian daya secara otonom. Xiaomi Auto mengumumkan bahwa lengan robot atau robotic arm pengisian daya rumahan diperkirakan akan mulai dipasarkan pada kuartal keempat 2026. Di mana lengan robot tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang mulus dan cerdas dengan menghubungkan sistem parkir otomatis dan pengisian daya secara otonom. Dilansir oleh Car News China, pihak manajemen menegaskan video demonstrasi yang dirilis bersamaan dengan pengumuman tersebut direkam dalam kondisi nyata serta menampilkan fitur-fitur yang telah siap untuk diproduksi secara massal. Tidak hanya itu, Xiaomi juga menyoroti sejumlah skenario penggunaan yang berfokus pada kemudahan bagi pengguna, termasuk proses pengisian daya setelah kendaraan diparkir, serta mencabut konektor pengisian daya secara otomatis setelah baterai terisi penuh. Sebagai informasi, persaingan dalam pengembangan solusi pengisian daya otomatis di industri otomotif Tiongkok semakin intensif dengan sejumlah perusahaan besar turut memperkenalkan teknologi serupa. Sebelumnya saat peluncuran SUV listrik murni Li Auto i8 tahun lalu, Xiaomi mengungkapkan bahwa perusahaan tengah aktif menguji robot pengisian daya otomatis sekaligus memungkinkan pengemudi menggunakan fitur parkir tanpa pengemudi untuk mengarahkan kendaraan ke area pengisian daya. Adapun seluruh proses dirancang selesai hanya dalam waktu yang setara dengan menikmati secangkir kopi. Tidak hanya itu, sistem ini juga mendukung pengisian daya ultra cepat berpendingin cairan dan kompatibel dengan berbagai standar internasional termasuk standar China, Eropa, dan Amerika Serikat melalui cincin adaptor paling canggih di kelasnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen makanan pencuci mulut terkemuka merek Inaco, PT Niramas Utama Tbk, resmi memulai rangkaian aksi korporasi penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Melalui kode emiten Jelly, perusahaan pelopor dessert berbasis kelapa ini membidik penghimpunan dana segar maksimal mencapai 392 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus resmi perseroan pada Senin 15 Juni 2026, emiten berkode saham Jelly bersiap melepas sebanyak 350 juta saham kepada publik. Jumlah hak kepemilikan modal yang ditawarkan tersebut setara dengan porsi 25,93% dari total saham yang dicatatkan di lantai bursa. Dalam masa penawaran awal atau book building, manajemen mematok harga perdana di rentang Rp900 hingga Rp1.120 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar maksimal Rp392 miliar dengan nilai valuasi korporasi menembus Rp1,51 triliun. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini dikenal luas sebagai pionir sekaligus memimpin pasar di industri makanan penutup sehat berbasis serat alami. Selama lebih dari 35 tahun berkiprah, emiten gel ini didukung penuh oleh fasilitas manufaktur kuat di 3 pabrik utama yakni Sukabumi, Pandaan, serta Pontianak. Guna memperluas penetrasi pasar, manajemen mengoptimalkan jaringan distribusi domestik di 251 titik serta agresif mengekspor produk unggulannya ke negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga China. Rangkaian jadwal book building dipastikan berlangsung mulai 15 hingga 22 Juni 2026 dan akan dilanjutkan ke masa penawaran umum pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Jika seluruh proses berjalan lancar, maka target pencatatan saham Jelly secara resmi di Bursa Efek Indonesia akan dieksekusi pada 7 Juli 2026. Aksi korporasi strategis ini menempatkan Inaco sebagai emiten kedua yang melantai di tahun ini dengan menggandeng Sukor Sekuritas selaku penjamin pelaksanaan efek tunggal berskema kesanggupan penuh. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk kembali menorehkan kinerja positif dengan berhasil menjaga laju profitabilitas jelang penghujung kuartal 2 2026. Hingga akhir Mei, perseroan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp23,31 triliun atau tumbuh 18,64% secara tahunan yang sekaligus melanjuti pertumbuhan 18,85% di bulan sebelumnya.
Berdasarkan laporan keuangan, realisasi laba ini salah satunya didorong oleh pendapatan bunga bersih yang berhasil tumbuh 9,97% year on year menjadi 34,85 triliun rupiah. Tren ini sekaligus menunjukkan penurunan suku bunga sebagai bagian dari transmisi selama era suku bunga acuan rendah beberapa bulan lalu. Sementara itu, sisi operasional, emiten berkode saham BMRI juga terpantau mengurangi beban impairment dengan catatan penurunan 15,83% secara tahunan menjadi 3,21 triliun rupiah, yang turut mendorong penurunan beban operasional 18,08% menjadi 6,21 triliun rupiah. Di saat yang sama, beban tenaga kerja juga susut 10,68%, sehingga laba operasional berhasil tumbuh double digit sebesar 28,64 triliun rupiah. Ya, emiten pertambangan PT Timah Tbk mulai menyiapkan kebutuhan ekspansi dan pengembangan usaha untuk periode tahun buku 2026. Di mana perseroan telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure hingga mencapai 450 miliar rupiah. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Timah Tbk, Vina Eliani mengungkapkan bahwa anggaran belanja modal tersebut telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP dengan mengandalkan sisa laba bersih tahun buku 2025 yang dialokasikan sebagai laba ditahan. Keputusan ini sejalan dengan hasil RUPST yang menetapkan dividen payout ratio sebesar 50%, sementara sisanya akan diputar kembali untuk memperkuat struktur permodalan dan kebutuhan pengembangan usaha. Sebagai informasi, emiten berkode saham TINS atau TINS mencatatkan laba bersih yang meningkat 10,08% year on year menjadi 1,31 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,19 triliun rupiah. Adapun terkait arah penggunaan dana, pihak manajemen masih akan berfokus pada penguatan bisnis inti, termasuk meningkatkan kapasitas produksi smelter guna memperbaiki kinerja operasional yang sempat mengalami tekanan dan cenderung menunjukkan tren penurunan di tahun 2025.